Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom dengan NIM 2022230025. Di sini saya akan membahas dan mempraktekkan praktikum trigger. Di sini pertama-tama kita buat dulu persiapan database dan tabelnya. Di sini sudah ada create database, yaitu namanya database trigger. Kita gunain use database-nya. Kita buat tabelnya yaitu mahasiswa dengan value, ID, integer, primary key, dan auto increment-nya. Selanjutnya ada nama Parcara 100 dan jurusan Parcara 50. Selanjutnya kita buat lagi tabelnya log aktivitas dengan ID log, integer, primary key, auto increment, dengan selanjutnya aktivitas Parcara 255 dan waktunya menggunakan timestamp. Terus pertama-tama kita buka dulu Laragonnya, sudah kita mulai. Terus kita pilih database MySQL dan HDSQL. Di sini sudah ada HDSQL-nya. Selanjutnya kita buat dulu database yang ada di sini di PDF. Selanjutnya kita copy, kita paste. Nah, create database-nya kita run, habis itu kita refresh lagi. Nah, sudah ada database triggernya di sini dengan dengan log aktivitas dan mahasiswanya. Nah, sudah. Habis itu selanjutnya di sini bagian trigger validasi before insert. Validasi nama tidak boleh kosong. Nah, di sini menggunakan delimiter kita masukin, kita buat query baru lagi. Nah, kita run, kita refresh. Nah, sudah ada trigger validasi nama. Nah, di sini kita uji coba buat delimiter validasi before insert sebelum kita masukin value-nya, kita insert, pasti kita gagal. Di bawahnya kita run, nah pasti kosong namanya, kosong. Kita coba di query baru lagi, kita run. No, nama tidak boleh kosong, gagal istilahnya. Kosong, habis itu ketiga trigger login, logging dengan after insert mencatat penambahan mahasiswa ke bagian lognya. Nah, habis itu kita copy code-nya menggunakan delimiter lagi, kita run, kita refresh. Nah, sudah muncul trigger log insert-nya. Nah, di sini sudah ada. Kita uji coba. Kita uji coba menggunakan insert info mahasiswa nama dengan jurusan value Tina Sistem Informasi. Di sini kita tambahin, kita run. Nah, sudah ada log aktivitasnya dengan ID lognya satu, aktivitas data mahasiswa baru ditambahkan yaitu Rina, waktunya jam 21.51, jam hampir jam 10-an. Waktu stem ini, timestamp. Nah, selanjutnya yang keempat, trigger update logging. Itu keempat, trigger update logging dengan melacak perubahan nama mahasiswa. Kita delimiter lagi, kita masuk ke HDSQL-nya, kita buat query baru, kita run, sudah, kita refresh lagi. Nah, trigger log update sudah ada.
Kita uji coba, kita uji coba dengan nama tadi Rina Permata di ID 1, ID SQL. Kita, nah, sudah kita run. Nah, sudah. ID log kedua. Nama diubah dari Rina menjadi Rina Permata. Jam 21.54. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil dari contoh uji cobanya, langkah-langkah praktikumnya. Di sini tadi di bagian persiapan database dan tabelnya yaitu membuat database trigger untuk menyimpan data mahasiswa dan aktivitasnya. Kedua, tabel mahasiswa menyimpan informasi mahasiswa seperti ID, nama, dan jurusan. Tabel log aktivitas digunakan untuk mencatat setiap aktivitas, insert, update, dan delete secara otomatis dengan timestamp waktu kejadiannya. Nah, untuk di sini kedua, trigger validasi before insert yaitu mencegah penyisipan insert data mahasiswa jika kolom nama kosong, nol atau kutip saja. Menggunakan trigger tipe before insert, artinya validasi dijalankan sebelum data dimasukkan ke tabel mahasiswa. Jika nama kosong, sistem akan mengeluarkan error melalui perintah sinyal SQL state. Ketiga, di sini ada trigger logging after insert, yaitu mencatat aktivitas ketika ada data mahasiswa baru yang dimasukkan. Tipe ini berarti dijalankan setelah data berhasil dimasukkan ke tabel mahasiswa. Nama mahasiswa akan disimpan ke tabel log aktivitas sebagai pesan. Ini keempat, trigger update logging, yaitu melacak perubahan nama mahasiswa dengan menyimpan nama lama, old nama, dan nama baru, new nama. Tipenya digunakan karena kita ingin mencatat ingin mencatat setelah perubahan benar-benar dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tugas, yaitu pertama, buat trigger untuk mencatat log jika data mahasiswa dihapus. Kedua, buat trigger yang mencegah perubahan nama jika jurusan adalah kedokteran. Nah, kita coba di bagian HDSQL kita buat query baru. Nah, di bagian query baru yaitu tadi trigger logging penghapusan data mahasiswa. Mencatat penghapusan data mahasiswa ke dalam lognya. Nah, kita masuk lagi. Kita buat delimiter. Delimiter flip trigger TRG log delete. After delete on mahasiswa for each row begin insert into log aktivitas aktivitas value-nya
concat data mahasiswa dihapus, koma, alt nama. Nah, habis itu kita end delimiter. Sudah. Kita run, kita refresh, kita lihat bagian log delete. Nah, sip, sudah. Mana? Log delete. Log delete. Nah, sudah ada. Kita uji coba. Uji cobanya yaitu menggunakan tadi nama Rina. Delete from mahasiswa web ID sama dengan satu. Selection bintang from log aktivitas. Nah, kita running. Nah, sudah data anak mahasiswa dihapus, Rina Permata pada timestampnya waktunya jam 10. Selanjutnya, tadi apa tugasnya yang kedua yaitu buat trigger yang mencegah perubahan nama jika jurusan adalah kedokteran. Nah, sudah kita delimiter. Create trigger trg driven name nama name change before update on mahasiswa for each row begin if all jurusan kedokteran and new nama tanda seru sama dengan all nama dan dan signal signal SQL date 45.000 set message text. Tidak boleh mengubah nama mahasiswa jurusan kedokteran. Kedokteran. Tidak boleh mengubah nama mahasiswa kedokteran.
Kita tutup, titik koma, di situ, and if and delimiter, titik koma. Kita run, kita refresh. Nah, sudah. Nah, sudah. Kita buat query baru lagi. Query baru lagi untuk kita uji coba. Yaitu ini untuk pertama untuk menambah data jurusan kedokteran dan mencoba mengubah namanya. Kita insert into mahasiswa, nama, jurusan, value, Andi, kedokteran, titik koma. Di situ kita running, kita refresh. Nah, kita lihat mahasiswanya apakah ada Andi. Nah, ada nama Andi di bagian di sini, nama Andi jurusan kedokteran. Selanjutnya kita mencoba mengubah namanya. Kita update mahasiswa, set nama Andi Wijaya. Kita pakai nama lengkapnya. Where jurusan kedokteran. Kita run. Oh, di sini gagal karena di sini sudah ada set tidak boleh mengubah nama mahasiswa jurusan kedokteran. Karena di sini trigger akan mencegah pengubahan nama mahasiswa jika jurusannya adalah kedokteran. Di sini kan tadi soalnya adalah buat trigger yang mencegah perubahan nama jika jurusan adalah kedokteran. Karena makanya error digunakan before update karena kita ingin mencegah perubahan sebelum terjadi. Nah, untuk yang trigger logging penghapusan data mahasiswa, trigger itu akan mencatat aktivitas jika ada mahasiswa yang dihapus dari tabel. Menggunakan alt name, alt nama untuk mengambil mahasiswanya yang datanya dihapus. Dan sekian dari saya untuk bagian praktikum trigger. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.